Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Depil Jalantia dengan NIM 1810205002. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Melasari, yaitu tugas seminar matematika. Nah, adapun judul proposal saya pada kesempatan kali ini adalah pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL terhadap kemandirian belajar matematika siswa di kelas 7 SMP Negeri 5 Kerinci. Baiklah, adapun pokok bahasanya yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, terdapat latar belakang masalah. Kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian. Kemudian di bab 2 ada kajian teori. Yang pertama kita membahas pembelajaran matematika. Yang kedua model pembelajaran problem based learning. Dan yang ketiga ada kemandirian belajar siswa dan juga kerangka berpikir penelitian yang relevan. Kemudian di bab 3 metodologi penelitiannya, kita akan membahas jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, kemudian pengumpulan data penelitian. Baik, di bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu matematika. Matematika adalah mata pelajaran yang menjadi tonggak kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian mengetahui begitu pentingnya ilmu matematika, maka dari itu perlu juga diperhatikan tentang kemampuan efektif dalam pembelajaran matematika, terutama pada kemampuan untuk belajar mandiri. Nah, untuk membantu menumbuhkan kemandirian belajar siswa, guru harus menerapkan model pembelajaran yang efektif. Pemilihan model yang tepat merupakan faktor penentu berkembang atau tidaknya kemandirian belajar pada siswa. Kemudian ada model yang bisa diterapkan, yaitu model problem based learning. Merupakan kurikulum sekaligus proses. Kurikulumnya meliputi masalah-masalah yang dipilih dan dirancang dengan cermat yang menutup upaya kritis siswa untuk memperoleh pengetahuan, menyelesaikan masalah, belajar secara mandiri, dan memiliki skill partisipasi yang baik, menurut Miftahul pada tahun 2014. Nah, untuk mengetahui kemandirian belajar matematika siswa, maka penulis memberikan angket kemandirian belajar pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 5 Kerinci. Terlihat bahwa kemandirian belajar siswa masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil tes yang dilakukan. Rata-rata dalam suatu kelas hanya 8 siswa dari 26 siswa yang mampu menjawab sesuai dengan indikator kemandirian belajar. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa di SMP Negeri 5 Kerinci tingkat kemandirian belajar matematika siswa masih tergolong rendah. Terlihat juga dari hasil observasi yang penulis lakukan di SMP Negeri 5 Kerinci, di mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran. Pembelajaran konvensional merupakan penyampaian materi dengan metode ceramah. Pada saat guru menjelaskan materi dan contoh soal, terlebih terlihat sebagian siswa mencontek hasil temannya. Adapun rumusan masalah, yaitu pertama, apakah terdapat perbedaan kemandirian belajar matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Nah, yang kedua, apakah terdapat pengaruh problem based learning terhadap kemandirian belajar matematika siswa? Kemudian yang ketiga, bagaimana kemandirian belajar matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran problem based learning? Lanjut di bab 2, yaitu ada kajian teori. Nah, yang pertama kita membahas apa itu pembelajaran matematika. Pembelajaran merupakan suatu konsep dari dua dimensi kegiatan yang harus dirancang dan
teraktualisasi, serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. Nah, yang kedua ada metode pembelajaran problem based learning. Nah, Problem Based Learning atau PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Merupakan pemberian masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kepada siswa, kemudian siswa secara berkelompok mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga ada kemandirian belajar. Nah, kemandirian merupakan salah satu potensi siswa yang diharapkan berkembang sebagai tujuan dari pendidikan. Adapun indikator kemandirian belajar menurut Lisyani pada tahun 2008, yang pertama ada ketidaktergantungan terhadap orang lain, kedua memiliki kepercayaan diri, ketiga berperilaku disiplin, keempat memiliki rasa tanggung jawab, dan yang kelima berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri, dan yang keenam melakukan kontrol diri. Nah, selanjutnya ada penelitiannya relevan. Penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Yang pertama ada Diana Kolida melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Motivasi Belajar Sejarah Siswa Kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara. Nah, kesamaannya yaitu terletak pada model pembelajaran problem based learning. Adapun perbedaannya terletak pada variabelnya. Dalam penelitian ini variabelnya yaitu motivasi belajar sejarah siswa. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini yaitu kemandirian belajar matematika siswa. Nah, yang kedua ada dari Evi Triwulandari melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Problem Based Learning terhadap kemandirian belajar IPA siswa kelas 4 SD Segugus 3 Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. Dari hasil kemandirian belajar IPA antara kelompok eksperimen dengan menerapkan model problem based learning dan kelompok kontrol dengan pembelajaran biasa yaitu ceramah dan tanya jawab atau penguasaan. Nah, penelitian ini sama dengan penelitian yang diteliti, yaitu terletak pada model pembelajaran problem based learning. Perbedaannya terletak pada variabelnya, yakni kemandirian belajar matematika dan kemandirian belajar IPA. Kemudian ada hipotesis penelitian, yaitu terdapat H1 dan H0 dari rumusan masalah. Yang pertama yaitu terdapat perbedaan kemandirian belajar matematika siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional. H0-nya tidak terdapat perbedaan kemandirian belajar matematika siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional. Nah, adapun hipotesis yang kedua yaitu H2, terdapat pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemandirian belajar matematika siswa, dan H0-nya tidak terdapat pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemandirian belajar matematika siswa. Lanjut kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, kita akan membahas jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam keadaan yang terkendalikan. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan jenis penelitiannya adalah quasi experimental design, bentuk non-equivalent control group design. Nah, adapun populasi dan sampelnya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Kerinci. Adapun sampelnya adalah akan diambil dalam penelitian ini adalah kelas 7B SMP Negeri 5 Kerinci. Selanjutnya ada pengumpulan data penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan mencari data di lapangan yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian.
demikian. Nah, ini teknik pengumpulan data digunakan adalah kuesioner atau angket. Nah, pengumpulan datanya berupa angket. Kemudian instrumen penelitian. Pertama kita uji validasi instrumennya, yaitu uji validitas. Ini digunakan untuk menguji apakah angket yang digunakan itu sudah valid. Nah, yang kedua ada uji reliabilitas instrumen. Reliabilitas sama dengan konsistensi atau keajekan. Suatu instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi apabila angket yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur. Nah, itulah paparan hasil dari proposal saya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.